Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Satu kehormatan buat saya bisa berdiri di tempat ini di hadapan Bapak dan Ibu Gembala, semua pengurus, tim, serta segenap jemaat. Terima kasih. Ini kehormatan buat saya. Kami datang rombongan satu tim yang dipimpin oleh Ibu Frida. Sekarang duduk di belakang, bisa berdiri Ibu Frida. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ternyata Ibu Ketua ini oleh Tuhan dikaruniakan menjadi istri saya, menjadi nenek dari cucu-cucu saya. Jadi kami tergabung dalam tim Healing Ministry, yang di dalamnya ada tim Healing Harmony, Healing Rooms, dan Healing Prayer. Dan yang kali ini datang adalah tim Healing Harmony. Tadi Bapak James Tuhumuri dari Healing Harmony berserta, ada rekan-rekan juga yang nanti juga ingin mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Saudara, saya mengenal terutama Ibu Gembala sudah di atas 20 tahun ya. Kami sebagai tadi Pak James sampaikan, pernah bersama-sama beribadah di Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Merdeka 32 Bandung. Saya biasa menyebut beliau, memanggilnya dengan Mbak Puji saja. Dan sama-sama sekampung. Jadi Mbak Puji ini juga sama-sama Arema. Arek Malang ya. Cuma beda desa. Kalau Mbak Puji ini di Desa Sitiarjo, Malang Selatan, saya dari Desa Batu, Kabupaten Malang Barat. Ya, saudara, sekarang kita akan bersama-sama belajar dari perumpamaan yang rasanya untuk kita sudah tidak asing lagi, dan pasti urutan perumpamaan itu dari awal sampai akhir semua kita sudah sangat memahami karena sering membaca, sering mendengar. Tapi untuk kembali menyegarkan ingatan, kita akan baca bersama-sama dari mungkin sekarang sudah lebih banyak HP daripada buku Alkitab ya. Ini mengenai setia dalam hal kecil diberi tanggung jawab lebih besar. Ini tentu kita semua sudah sangat sering mendengar ini, dan kita akan baca bersama dari Injil Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai habis, sampai 30, cukup panjang pembacaan kita. Saya akan baca dari ayat 14 mulai. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dari 2 ayat yang baru kita baca, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuan pemilik talenta ini adalah seorang investor, seorang pemodal profesional yang sangat berpengalaman,
yang mengetahui kemampuan hamba-hambanya dengan baik, mengenal karakter masing-masing. Sehingga dia tidak mempercayakan jumlah yang sama kepada para hambanya masing-masing. Hamba yang memiliki kemampuan mengelola 1 talenta, jangan diberi lebih. Dia akan kebingungan bagaimana cara mengelolanya. Kasihan, dia malah stres dan pekerjaannya berantakan. Oleh sebab itu, kasih 1 saja. Sedangkan yang berkemampuan lebih, boleh dipercayakan lebih. Karena yang menerima sedikit hanya dituntut sedikit, sedangkan yang menerima banyak juga akan dituntut lebih banyak pula. Jadi ini tuan, si pemilik talenta ini sangat menguasai pekerjaannya dan sangat mengenal karakter para hambanya. Lanjut. Sebelum lanjut, maaf. Kita akan ingin tahu lebih lanjut, sebenarnya 1 talenta itu berapa? Kenapa cuma diberi 1? Nah, 1 talenta itu bukan jumlah yang kecil, karena setara dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu upah pekerja harian bangsa Yahudi pada waktu itu 1 hari. Upah 1 hari 1 dinar. Nah, kalau di Indonesia kan, misalnya, kan di sini UMR itu beragam. Di sini termasuk tinggi, Bekasi. Apalagi Karawang situ tinggi sekali. Tapi ada di Jawa Tengah yang UMR-nya itu rendah. Nah, kalau dipukul seandainya rata-rata 3 juta saja sebulan, berarti 1 hari 100.000. Kalau dikalikan 100.000 kali 6.000, itu bukan jumlah kecil. Ada 600 juta rupiah, setara itulah 1 talenta itu. Jadi bukan sekecil-kecilnya, tidak kecil itu. Nah, sedangkan 1 talenta yang nilainya 600 juta rupiah ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau 1 talenta berlaba 1 talenta menjadi 2 talenta, 2 talenta itu setara dengan 1,2 miliar. Itu tentu bukan jumlah yang kecil. Ya. Lanjut ya. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang satu mendapat laba 5 talenta. Yang satunya cuma 2. Tapi pujian yang diucapkan oleh Tuhan sama persis. Karena 2 orang ini, baik yang 2 talenta maupun 5 talenta, ini termasuk golongan yang sama. Hamba yang begitu diberi tugas, langsung menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dengan setia. Dan hamba yang baik dan setia datang membawa apa tadi, saudara? Datang membawa hasil. Tuhan percayakan kami bawa hasil. Hasilnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Yang dikasih 5, dapat 5, dikasih 2, dapat 2. Berarti kedua-duanya sudah bekerja dengan maksimal. Itu sebabnya pujian yang mereka terima sama. Dan upah yang mereka terima juga sama. Jadi pujian hamba yang baik dan setia. Lalu penghargaan yang mereka terima, tanggung jawab yang lebih besar. Sama. Ya, ini golongan pertama. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Jika hamba yang baik dan setia datang membawa hasil, maka hamba yang jahat dan malas datang membawa alasan. Dan alasan yang dikemukakan cuma upaya untuk membenarkan diri dengan menyalahkan pihak lain. Dalam hal ini, tuannya. Dia memfitnah tuannya dengan berkata bahwa tuannya adalah manusia kejam yang menuai di tempat dia tidak menabur dan memungut di tempat dia tidak menanam. Ini jelas fitnah, jelas tidak benar. Karena apa? Padahal tuannya sudah mempercayakan kepadanya 1 talenta. Jumlah taburan cukup besar itu. Tapi disia-siakan. Nah, golongan kedua, hamba yang jahat dan malas ini sering berbunyi di balik kata-kata, oleh sebab itu saya takut. Saya tidak bisa. Ini sebenarnya cuma dia mencari persembunyian dari kesalahannya, bersembunyi di balik kalimat ini. Dan sekarang kita harus dengan tegas menolak sikap itu. Stop. Ya. Jangan lagi berkata saya tidak bisa. Tapi kita harus mengatakan saya bisa. Karena Tuhan pasti akan memampukan saya sehingga saya bisa. Tuhan tidak pernah memberi tugas tanpa melengkapi kita dengan kemampuan dan segala yang diperlukan. Pasti dilengkapi. Rasul Paulus mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ini terbukti. Rasul Paulus itu bukan orang yang badannya hebat kayak binaragawan gitu.
dia sakit-sakitan, dia ada cacat, ada penyakit, ada duri dalam daging dan macam-macam kekurangannya. Tetapi dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Ada yang memberi kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hukuman bagi hamba yang jahat dan malas, hukumannya kepercayaan dicabut. Talenta itu ambil daripadanya, dicabut kepercayaan itu, ditarik kembali dan diberikan kepada hamba yang baik dan setia yang sudah bekerja maksimal. Dan ini Tuhan ini sangat adil. Ya. Selanjutnya setelah itu dipecat dan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Jika kita mencermati lebih lanjut, coba kalau kita melihat kehidupan nyata, ya, biasanya orang-orang yang diminta untuk memegang jabatan atau diberi tugas tertentu, biasanya justru orang-orang yang sudah sibuk, sudah sampai merangkap jabatan, atau sudah mengemban tugas yang begitu banyaknya. Benar ya? Kalau kita cermati, biasanya memang begini. Nah, mengapa? Karena orang-orang yang sudah sampai ngerangkap jabatan dan tugasnya numpuk-numpuk ini termasuk golongan pertama tadi, yang langsung bekerja dengan baik dan setia, yang sangat bertanggung jawab jika menyandang jabatan, dan kalau diberi tugas selalu beres dengan hasil yang baik. Maka semua orang ingin mempercayakan pada orang seperti ini, yang dikasih 2 dan 5 talenta tadi. Sedangkan ada beberapa orang, ya, yang biasanya tidak dipercaya, nggak diminta untuk jabatan-jabatan. Karena apa? Dari pengalaman yang sudah kurang tanggung jawab kalau diserai jabatan. Nah, dan jika dikasih tugas tidak kunjung selesai atau kadang-kadang malah tidak dikerjakan, dengan memberikan sederet alasan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Ini kenyataan di dalam kehidupan, benar enggak saudara? Seperti ini. Inilah golongan kedua, golongan yang 1 talenta itu. Mereka termasuk golongan kedua yang cuma pintar mencari alasan tanpa ada hasil kerjanya. Setelah itu, ya dicabut. Maka pekerjaan yang dipercayakan kepada golongan kedua, golongan yang 1 talenta ini, pekerjaan yang terbengkalai itu pun terpaksa harus dikerjakan oleh golongan pertama yang tugasnya sudah bertumpuk-tumpuk. Iya kan? Jadi ya dikasih 1 aja nggak diurus dengan baik. Akhirnya pekerjaan terbengkalai itu jadi beban kepada yang sudah punya 2 dan 5 talenta tadi. Ya. Nah,
kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, ya. Mendengar firman Tuhan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Berguna. Tapi kalau cuma berhenti dan menambah pengetahuan dan wawasan, mengapa kita tidak maksimalkan? Melakukan firman Tuhan menjadikan hidup lebih baik. Ya, tentu kita maksimalkan, bukan cuma mendengar tapi melakukan. Setia dalam hal kecil diberi tanggung jawab yang lebih besar. Martin Luther King Jr., calon presiden Amerika Serikat kulit hitam yang pertama, jadi jauh sebelum Obama, yang termasyhur berkat pidato I have a dream. Aku punya mimpi. Martin Luther King Jr. yang mencalonkan diri menjadi presiden Amerika ini adalah seorang pendeta. Tapi sayang dalam perjalanan menuju puncak kemenangannya, dia mati tertembak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, jadi pada suatu kesempatan Martin Luther Jr. berkata begini, kalau seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, hendaknya ia menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, atau seperti Beethoven menggubah musik, atau seperti Shakespeare menulis puisi. 3 orang yang disebutkan ini, ya, ini adalah para maestro, ya, seniman besar, ya. Hendaknya ia menyapu jalan sedemikian baiknya, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan terbangun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat, yang melakukan tugasnya dengan baik. Apapun profesi kita, jika kita melakukannya dengan baik, melakukan tugas dengan setia, bisa membangunkan penghuni surga dan bumi untuk menyatakan kekagumannya. Jadi ini anjuran dari Martin Luther itu, kita meniru cara kerja para maestro itu, para seniman besar yang melahirkan karya-karya besar, masterpiece, mahakarya yang cuma pantas diletakkan di tempat yang terhormat dan mulia. Mengapa? Ya memang itu mahakarya, bukan karya-karya sembarangan, gitu. Mengapa begitu? Karena mereka sudah melakukannya dengan baik dan benar dan setia. Walaupun mereka semua memiliki banyak keterbatasan, terutama fisik. Tapi nyatanya mereka bisa menyelesaikan karya-karya hebat itu. Ya. Nah, bukan cuma seniman besar yang menggunakan kekaguman. Seorang penyapu jalanan yang melakukan tugasnya dengan baik juga mampu mengundang kekaguman. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa minder dengan apapun profesi kita. Sejauh kita melakukan tugas dengan benar, dengan baik dan setia, ada di surga, ada Bapa yang menilai kita. Dan dari sanalah kita menerima penghargaan itu. Saudara, saya ingin menyampaikan ada rangkaian kesaksian. Jadi ini bukan khotbah tapi cerita, berbagi pengalaman saja. Saya sekarang sudah lumayan, umur saya 73 tahun. Di sini ada mungkin senior saya yang umurnya di atas 73. Wah, ternyata saya paling senior. Oh, ada. Bapak berapa, Pak?
75 tapi kelihatan Bapak masih lebih fit daripada saya itu. Hebat. Ya. Saya mulai melibatkan diri untuk aktif melayani Tuhan sejak saya bertobat. Saya lahir 51, kemudian saya ke gereja tahun 72. Jadi sudah agak terlambat. Umur 21 tahun baru ke gereja. Tetapi walaupun sebelum ke gereja saya hidupnya itu ya amburadul, nggak karuan, ya anak muda di luar Tuhan seperti apa, saya tidak perlu menceritakan panjang lebar, tentu sudah bisa dibayangkanlah model seperti apa kehidupan saya sebelum saya menerima Tuhan dan ke gereja. Tapi saudara, begitu bertobat dan ke gereja, masuk gereja, saya langsung menjadi jemaat aktif, saudara. Jadi tadinya enggak sama sekali, begitu masuk langsung militan gitu. Ya. Saya ikut doa pagi. Nah, biasanya kan dulu sebelum ke gereja ya bangunnya enggak jelas jam berapa. Tapi setelah ke gereja, doa pagi saya bisa tertib ikut. Gitu. Bantu nyapu dan ngepel gereja, karena dulu di desa tidak ada bellboy, tidak ada tim kebersihan, dan gerejanya tidak sebagus ini. Gereja di desa bisa dibayangkan, itu di Desa Batu berapa puluh tahun yang lalu, kalau tahun 70-an. Sudah setengah abad yang lalu, seperti apa gereja pada waktu itulah, seperti itulah gereja tempat saya bergabung. Nah, jadi bantu nyapu dan ngepel gereja, menjadi asisten guru sekolah minggu. Asisten ya, itu kerennya. Kalau bahasa terus terangnya itu pembantu kan, ya. Terus aktif di kaum muda, aktif menghadiri kebaktian Pos PI, serta kegiatan gereja lainnya semua saya ikuti. Nggak bisa nyanyi, ikut kur. Awal-awal mengganggu tetangga saya, ya kan. Tapi nyatanya kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, setia dalam hal kecil, ya Tuhan tolong kok. Setidaknya sekarang saya ikut nyanyi juga nggak sampai mengganggu tetangga gitu. Ya. Nah, semua kegiatan gereja semua saya ikuti, cuma satu yang nggak, kaum wanita aja, ya. Yang lainnya semua ikut. Luar biasa kan, langsung militan aktif, ya. Nah, saya mengawali karir sebagai asisten guru sekolah minggu. Bantulah, guru bantu. Ya. Tugasnya pembantu apa? Mempersiapkan kelas, ya. Karena enggak bagus seperti ini gerejanya. Bangku-bangku yang panjang dari kayu yang ngangkatnya berat itu, satu bangku bisa diisi 4-5 orang itu. Nah, itu enggak punya kelas, bangku-bangku dikelompokkan. Ini kelas kanak-kanak, situ pratama, remaja, begitu. Jadi kalau gurunya ngajarnya terlalu kenceng, tetangganya terganggu. Ya karena ruangan yang ada ini dibagi kelasnya dengan kelompok bangku. Ya seperti itulah. Lalu selain mempersiapkan kelas, ngabsen, ya kan? Dulu kan kalau sekolah minggu di absen terus kasih persembahan gitu kan. Nah itu tugas-tugasnya asisten. Nah, saya melakukan tugas-tugas sederhana, tugas-tugas remeh, ya kan, remeh itu. Tapi setia loh, setia. Jadi saya yakin Tuhan menghargai kesetiaan. Karena melakukan tugas-tugas sederhana dan remeh itu nggak banyak yang mau. Ya. Sampai suatu saat saya diberitahu bahwa minggu depan 2 hari lagi, 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 2 hari lagi,
guru utama yang saya bantu berhalangan, sehingga asisten guru pembantu ini disuruh mewakili. Saya stres, saudara, sepanjang minggu. Saya langsung senang pertama. Wah, ini kesempatan buat saya, anugerah kan, bisa ngajar. Biasanya cuma dengerin gurunya ngajar. Saya mempersiapkan materi pelajaran itu dari awal minggu. Setiap hari itu kadang saya baca ulang tuh sampai berkali-kali karena ndak yakin, takut kalau nanti pada waktu ngajar ada yang lupa. Begitulah sampai hari Sabtu malam itu ada, heran saudara, kalau mau mengajar anak kecil loh, masa sampai kayak gitu, tapi nyatanya begitu saudara. Mengapa? Itu sesuatu hal baru yang saya belum pernah. Jadi ada rasa takut. Nah, pada hari H, saya buka Alkitab. Cerita yang saya bawakan. Dengan harapan itu sebagai cadangan, kalau saya ada lupa, saya bisa nyontek Alkitab yang saya buka di samping saya. Dan apa yang saya takutkan terjadi. Jadi baru menyampaikan 1-2 kalimat, blank gitu, lupa. Lihat, lanjut ya. Nggak lama lihat lagi. Lama-lama anak kecil itu kan bisa kesel kan. Hanya anak kecil mungkin banyak yang sungkan. Sampai suatu saat ada yang sudah terus terang terpaksa, mungkin dia merasa terganggu. Jadi nyeletuk, Om, kalau mau cerita hafalin dulu Om. Nah, ini saudara. Tapi saya mengalami itu. Makanya kalau saya sekarang bisa berdiri di sini, bukankah ini satu anugerah yang besar buat saya? Iya kan? Di hadapan para senior juga. Iya kan? Sebaya dan minimal anak-anak muda yang semuanya tentu intelektualnya beberapa pasti di atas saya. Ya, tapi ini kan luar biasa. Ngajar anak kecil aja blank. Iya kan? Nah, tapi ini loh saudara. Kuncinya di sini, tolong itu Pak. Sikap kita ya, sikap kita sewaktu mengalami kegagalan menentukan masa depan kita. Ya, saya ulang, sikap kita sewaktu mengalami kegagalan menentukan masa depan kita. Kembali saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Saya bisa minta tolong ditayangkan. Baik, gini aja, saya langsung aja. Jadi pada suatu kesempatan Martin Luther King Jr. berkata begini, if you can't fly, then run. Jika Anda tidak bisa terbang, larilah. If you can't run, then walk. Jika Anda tidak bisa lari, berjalanlah. If you can't walk, then crawl. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. But whatever you do, tetapi apapun yang Anda lakukan, you have to, Anda harus keep moving forward. Tetap bergerak maju. Jangan berhenti di tempat meratapi kegagalan. Kalau nggak bisa terbang, lari. Nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Maju, jalan, jalan, jalan. Jangan diam di tempat. Ya. Kita harus menjadi hamba yang baik dan setia. Setia itu teguh, setia itu tangguh, tahan banting, pantang menyerah, itu setia. Ya. Seorang petinju
tidak bisa dikatakan kalah sebelum dia angkat tangan dan menyerah. Iya kan? Seberapa banyak kali pun dia terpukul jatuh, selama dia masih bangkit berdiri, kesempatan untuk memenangkan laga masih tetap terbuka. Kadang-kadang ada kan yang petinju sudah jatuh berulang kali, ujung-ujungnya menang dia. Iya kan? Jika, ya ini jika, dia memang sudah tidak mampu bangkit lagi, karena memang sudah terkapar, sudah tergeletak, barulah bisa dibilang kalah. Tapi itu pun kalah secara terhormat. Bukan mengibarkan bendera putih, tapi benar-benar memang sudah tergeletak. Jadi jiwanya bukan jiwa pecundang. Hanya yang namanya pertandingan, ya pasti ada yang menang, ada yang kalah, biasa itu. Gitu, ya. Dan kabar baiknya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu kita bisa pegang ayat itu. Ya, Tuhan sendiri yang mengatakan. Lalu pada saat saya ceritakan tadi, ikut kur ganggu tetangga, ngajar sampai diingatkan muridnya. Tapi apakah saya harus meratapi nasib dengan diam di tempat atau melangkah mundur? Tidak. Dengan memohon belas kasihan Tuhan, mengandalkan kemurahan Tuhan, saya terus berusaha melakukan yang terbaik tanpa patah semangat. Belajar baca nut di kamar mandi, kan nggak ganggu siapapun. Ya, belajar, kadang-kadang saya cerita di depan kaca udah. Ya namanya belajar. Tapi saya yakin upaya-upaya pantang menyerah, upaya-upaya tahan banting seperti itu pasti dinilai oleh Tuhan. Ya. Saya yakin Tuhan menghargai itu karena apa? Walaupun tugas itu remeh, tapi saya melakukannya dengan setia. Ya. Beberapa bulan kemudian saya diberi tanggung jawab lebih besar, menjadi guru sekolah minggu. Itu buat saya satu kehormatan, jadi guru sekolah minggu. Di sini ada ya guru-guru sekolah minggu? Ya, itu mulia itu saudara. Itu jabatan istimewa. Karena apa? Yang kita layani adalah raja segala raja, bukan sembarangan gitu ya. Nah, setelah jadi guru sekolah minggu bisa melakukan tugas dengan baik, nambah lagi tanggung jawabnya lebih besar, menjadi ketua sekolah minggu. Hebat kan? Jadi guru pembantu ngajar aja nggak bisa, kok Tuhan kasih gitu. Maka stop berkata tidak bisa. Saya bisa karena Tuhan akan memampukan saya sehingga saya bisa. Ya. Saya menyadari menjadi seorang pemimpin karena sudah ketua sekarang, dituntut tanggung jawabnya, bukan cuma menikmati jabatannya. Gitu. Hari Minggu jam 5.30 pagi bersama guru-guru yang lain, itu kan saya ulang ya, gereja saya di desa, murid-muridnya di dusun. Nah, jadi bersama guru-guru yang lain, kami berjalan kaki menjemput murid-murid sekolah minggu yang rumahnya jauh di dusun-dusun, dijemput untuk diajak ke gereja pusat di Desa Batu itu. Nah, jam 8 pagi mulai mengajar di gereja pusat di Desa Batu. Lalu jam 10 pagi selesai ngajar di gereja pusat, naik angkot ke cabang perintisan sekolah minggu di daerah Selekta. Mbak Puji tahu pasti ya, mana Batu, mana Selekta ya. Nah, kemudian dari cabang Selekta balik naik angkot ke gereja pusat jam 12, membantu Bapak Gembala nyapu
ngepel, menata bangku, karena ruangan itu akan, bangku-bangku dan ruangan akan dipakai untuk ibadah umum jam 4 sore. Jadi jam 12 harus sudah rapi itu ruangan. Bapak gembalanya masih muda, ya paling umurnya 2-3 tahun di atas saya lah, sama-sama belum menikah. Ya. Saya melakukan tugas remeh itu tahunan, saudara. Hitungan tahun, bukan cuma hitungan bulan, apalagi hitungan hari, hitungan tahun. Sehingga saya yakin kalau ada lomba nyapu dan ngepel, saya juara itu. Ya, tahunan kok nyapu ngepel gereja, iya kan? Nah, selesai ngepel, pulang dulu makan siang, lalu jam 1 siang lanjut berjalan kaki ke perintisan sekolah minggu di Dusun Ngaglik. Nah, selesai ngajar di situ, pulang mandi, lalu ikut ibadah umum yang jam 4 sore. Selesai kebaktian umum yang jam 4 sore, masih ikut latihan kur sampai selesai. Sekarang kan nggak ada kur. Kalau dulu gereja dulu selalu ada kur itu. Nah, sampai selesai. Nah, hari-hari lainnya ikut tim kunjungan, jadi sopir antar jemput upa, mbah-mbah sepuh itu yang sudah tua-tua, untuk dijemput dibawa ke gereja ikut ibadah lansia. Nah, ini saudara, saya mau tegaskan, Tuhan kita itu luar biasa. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu dihargai dengan penghargaan yang tidak pernah terpikirkan, saudara. Coba kita buka kalkulator di otak kita. Ya. Berapa gaji seorang pembantu yang tugasnya nyapu dan ngepel lantai? Berapa sebulan ya? Lalu berapa gaji guru honorer yang masuk keluar kampung ngajar anak kecil di dusun-dusun? Tambahkan berapa sebulan? Ditambah gaji sopir antar jemput opa, mbah-mbah sepuh, jika semuanya dijumlahkan berapa sebulan? Gaji pembantu rumah tangga, gaji guru honorer, sopir antar jemput, total berapa sebulan? Kesetiaan untuk melakukan hal-hal kecil dan remeh dihargai dengan hadiah yang saya sendiri tidak pernah terpikirkan. 12 tahun kemudian dibayar oleh Tuhan dengan sebuah pabrik roti di Bandung. Ya tentu tidak tiba-tiba, ada ceritanya, ada prosesnya. Oleh sebab itu, mumpung saya dikasih kesempatan, saya ceritakan prosesnya juga. Boleh? Ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Setidaknya saya sudah mengalami itu. Ya. Dan Tuhan Yesus saya adalah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus saudara, Tuhan Yesus kita semua. Tuhan Yesus yang sama. Ya. Lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Setia dalam hal kecil, lakukan yang terbaik, persembahkan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Ya. Nah, selanjutnya ini proses ya. Jika saya menjadi pengusaha roti, ya, saya itu bikin roti, saudara. Ya mungkin saudara sudah pernah lihat lah kalau di pasar-pasar mereknya Jordan. Kalau di supermarket mereknya Arnon, roti di Alfamart, Indomaret, ya itu produksi saya, produksi kami. Nah, kalau saya jadi pengusaha roti itu bukan karena hobi roti atau ahli roti, enggak. Saya itu nggak ngerti apa-apa mengenai roti. Mengapa saya jadi pengusaha roti? Saya butuh makan. Maka saya butuh kerja. Lowongan yang ada cuma di pabrik roti. Disitulah saya belajar. Itu ceritanya, saudara. Saya jadi karyawan. Omong kasarnya karyawan kan buruh kan.
Saya jadi buruh pabrik roti itu 10 tahun, saudara. Bukan waktu yang singkat 10 tahun itu. Dari level yang paling rendah terus merangkak sampai ke atas. Mengapa? Yaitu tadi, lakukan tugas-tugas kecil dengan setia. Tuhan akan kasih tanggung jawab, kepercayaan lebih besar, itu aja. Gitu. Ya. Jadi saya berasal dari Kota Malang, sebagaimana tadi sudah saya ceritakan. Ya, saya dilahirkan di dalam keluarga miskin, tepatnya melarat. Karena melarat itu lebih miskin dari miskin kan. Nah, itulah keluarga saya. Dibesarkan di tengah lingkungan kumuh, menempati rumah tipe RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, semuanya sedikit, selonjor saja susah, serba sengsara. Saya ngalami rumah itu dulu, karena bisanya cuma rumah itu pun bukan beli loh, ngontrak pun rumah seperti itu. Bisa dibayangkan kira-kira bener nggak kalau saya bukan berkata saya miskin, saya melarat. Ya, keluarga saya itu melarat. Ya. Jadi sewaktu masih SMP, sepulang sekolah, saya itu kerja. Kerjanya anak SMP. Bungkusi kacang, bungkusi cemilan, permen-permen itu pulang sekolah. Lalu setelah itu sore, jam 3 sudah siap-siap, jam 3 sore. Jam 4 sudah sampai di gedung bioskop, bawa dagangan untuk dijual di kafeteria kecil di bioskop Ria di Malang. Mbak Puji tahu kan alun-alun? Ya, saya dulu kerja di sana waktu SMP itu. Terus pulang sekolah langsung kerja. Selesai kerja cuma pulang sekolah makan kerja. Setelah itu cuma mandi, siap ke gedung bioskop, pulangnya kadang-kadang malam, karena bioskop itu 3 kali main, jam 5, jam 7, jam 9, kadang-kadang ada ekstra show jam 11, tapi yang 3 itu aja. Kapan saya belajar? Pada waktu film diputar, bioskopnya main, diputar, itulah saya buka buku, kerjakan PR. Film bubar, buku ditutup, dagangan digelar. Itu keseharian saya sewaktu SMP, ya. Lalu yaitu Tuhan kita itu luar biasa. Saya mengalami itu kemurahan Tuhan itu. Belajar cuma sisa-sisa waktu kan, kalau pas film diputar. Tapi puji Tuhan, saya bisa lulus dengan nilai yang baik sehingga bisa sekolah di SMA Negeri 1 Jalan Tugu. Mbak Puji tentu tahu itu sekolah favorit itu. Dan saya masuk SMA Negeri 1 di Jalan Tugu itu pun dengan itu loh, uang sekolah saya itu begitu murahnya karena nilainya mencukupi itu. Itu kan luar biasa kemurahan Tuhan itu. Tapi sayang sudah dapat kesempatan sekolah di sekolah bagus cuma sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya drop out, lepas putus sekolah, berhenti sekolah karena tuntutan perut lebih mendesak daripada mencari ilmu. Berhenti kerja saya. Kerja nabung, setelah itu coba merintis usaha, gagal. Buruh lagi, kerja jadi karyawan. Lalu nabung-nabung, coba usaha lain lagi, gagal lagi, kembali lagi, buruh lagi, belajar jadi majikan, gagal lagi, begitulah. Jadi seperti tadi saya katakan, seperti petinju yang sudah terpukul jatuh berulang kali, tapi petinjunya bandel, bangkit lagi. Mengapa? Ada Tuhan yang menopang tangannya, nggak sampai tergeletak. Ya. Nah, karena cuma tamatan SMP kan, kelas SMA baru kelas 2 kok sudah drop out. Nah, SMP itu ijazahnya nggak laku, nggak bisa milih kerjaan. Waktu itu ada
pabrik roti yang baru mulai merintis di daerah Pandaan antara Malang Surabaya. Nah, butuh karyawan banyak, maka SMP pun diterima gitu. Saya kerja di situ. Ya tadi saya ceritakan dari bawah terus. Nah, ini saudara, bos saya itu Cina totok. Saya juga keturunan Cina tapi enggak totok. Tahu ya orang Cina totok itu etos kerjanya kayak apa? Auzubillah kan? Ya, saya punya bos seperti itu. Jam kerjanya dari terbit matahari sampai pada masuknya, sepanjang tahun kalendernya hitam semua. Karena pada waktu itu belum ada aturan perburuan, tahun 70-an, setengah abad yang lalu. Aturan-aturan hak-hak buruh apa itu belum ada waktu itu. Tapi saya bisa dapat kerja itu pun saya sudah bersyukur. Karena apa? Bisa numpang makan di situ, bisa numpang tidur di situ, saya tinggal di mes. Dan saya dapat kesempatan belajar roti. Itu saudara. Saya minta izin meninggalkan pekerjaan cuma 2 jam dalam 1 minggu. Hari Minggu 2 jam saya minta izin untuk ikut kebaktian, untuk ibadah di gereja. Itu aja saya meninggalkan pekerjaan. Nah, itu pun saya tidak memakai fasilitas mobil perusahaan. Karena saya tahu bos saya nggak suka orang Kristen. Jadi saya naik angkot ke gereja itu. Itu pun sudah seneng saya bisa ke gereja. Nah, jadi bos saya itu seperti ada kepahitan gitu sama pendeta, sama orang Kristen lah gitu. Nah, Mbak Puji tentu tahu kalau saya pakai bahasa Jawa ya. Kalau makan itu kita bareng sama bos di meja besar. Nah, ya kita makan. Saya kan doa dulu, saudara. Iya kan? Kita kan memang terbiasa, kita kan mau makan bersyukur dulu atas berkat Tuhan. Nah itu kalau sudah gitu bos saya ngebully itu loh, nyeletuk. Bahasa Jawa, mangan ae lah, katik didoa di disik. Tahu ya Mbak Puji ya? Mau makan aja lah. Pakai dimantrain dulu itu. Nah itu teman-teman tuh langsung serentak kayak kur ketawa. Semakin terbahak-bahak ketawanya, semakin senanglah hati bos dan semakin sakitlah saya. Iya kan? Lalu bagaimana pilihan saya kalau menghadapi seperti ini? Ada 2 pilihan. Kesatu, cari aman. Cari aman ya sudah. Saya makan doa dalam hati, nggak usah sikap doa, toh kan Tuhan tahu, iya kan? Itu sikap yang pertama. Sikap kedua, jangan menaruh pelita di bawah gantang, harus di atas kaki Dian, walaupun harus menahan terpaan angin. Saya pilih sikap kedua. Karena saya yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu aja. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengecewakan, dengan pertolongan Tuhan, saya mau buktikan masih ada anak-anak Tuhan yang bisa menjaga kehormatan nama Tuhan. Itu aja permintaan saya dan Tuhan kabulkan itu. Tuhan Yesus berfirman, jika seseorang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil, walking extra mile. Ya. Saya masuk kerja lebih awal, pulang lebih larut. Ya. Setia itu disiplin, saudara. Iya kan? Setia itu disiplin. Banyak orang menghindari disiplin karena disiplin itu menyakitkan. Iya kan? Makanya susah orang disuruh disiplin itu. Nah, peribahasa kuno, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mudah diucapkan, sulit dilakukan ini. Iya kan? No gain without pain. Tidak ada pencapaian tanpa sakit. Iya kan? Setia itu tangguh
tahan banting, sabar menanggung segala penderitaan. Itu setia. Saya menuntut diri sendiri untuk memastikan pekerjaan berjalan baik, terutama saat bos sedang pergi, saat bos tidak berada di tempat, pekerjaan harus berjalan dengan baik. Harus ada inovasi yang signifikan ya, harus ada improvement, harus ada perbaikan dan pengembangan yang nyata. Saya menuntut diri sendiri harus seperti itu. Mengapa? Supaya bos nggak merasa rugi gaji orang Kristen ini. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Seorang karyawan yang bekerja baik bukan cuma menguntungkan bosnya, ya, tapi juga menguntungkan dirinya sendiri. Benar nggak itu? Ya, karena setia melakukan tugas dengan baik, maka tanggung jawab ditambah. Kalau tanggung jawabnya bertambah, jabatannya naik, ya salary-nya ikut naik dong, kesejahteraan ikut naik kan. Nah, oleh anugerah Tuhan, jabatan saya itu merangkak naik dari bawah sampai decision maker, pengambil keputusan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Dari nggak tahu apa-apa loh, bisa sampai di puncak. Padahal saya bukan keluarganya bos, orang luar bisa sampai di tempat itu kan Tuhan kita hebat, Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, jika Tuhan menempatkan kita sebagai karyawan, jadilah karyawan yang bisa kagum majikanmu. Jadilah penyapu jalanan yang bisa membangunkan penghuni sorga dan bumi dimanapun kita ditempatkan, ya kan? Nah, tahun kelima saya bekerja di sana di pabrik roti Prigen, Jawa Timur. Pabrik roti itu sudah menjadi pabrik roti terbesar pada zamannya dengan mutu terbaik di kelasnya. 5 tahun setelah saya kerja di situ, dan waktu itu jabatan saya sudah di atas. Tahun ke-8 bos saya mulai ikut ke gereja. Kemudian bersama istri dan anak-anaknya berjemaat di GKP BMDC, Masa Depan Cerah Surabaya, berjemaat di sana. Dan sejak saat itu kalau mau makan doa mereka. Tahun ke-10 saya minta izin untuk merintis usaha sendiri di Porong, tempat lumpur itu. Pabrik roti Jordan, pabrik roti kecil yang harus berjuang keras untuk sekedar bisa bertahan hidup di tengah pabrik besar yang lain. Dan saingan saya diantaranya pabrik roti Prigen yang saya besarkan itu, yang saya ikut membesarkan. Nah, gajah bertarung melawan gajah, pabrik gede ada beberapa di Jawa Timur, saya kecil. Sebelum mati di tengah-tengah, pelanduk kecil ini melarikan diri. Karena saya sudah tidak bisa hidup di Jawa Timur, banting-bantingan harga, saya sudah nggak bisa. Terpaksa roti saya jual sampai ke Bandung. Ternyata produksi saya di Bandung laku. Nah, daripada saya bikin di Porong, diangkut ke Bandung, lebih baik pabrik roti kecil yang di Porong ini dijual aja, pindah ke Bandung. Lah itu ceritanya mengapa saya di Bandung. Lari menghindari gajah-gajah itu ya. Jadi semua permulaan selalu tidak mudah. Tadinya pada waktu saya masih statusnya karyawan, tapi karena tingkatannya tinggi, supplier itu menghargai. Setelah saya jadi majikan, karena majikan gurem, diremehkan saudara. Semua itu memerlukan ketabahan, itu setia. Nah, tangguh, tahan banting, pantang menyerah. Nah, Tuhan tidak pernah mencetak anak manja. Ya, Tuhan tidak pernah mencetak anak manja yang cengeng. Dengan membuat segalanya serba mudah, enggak. Karena kalau di pasar orang nggak akan tanya. Saudara pun anggota gereja, orang-orang anak Tuhan,
Apa kalau di pasar tanya, ini roti ini bikinan orang Kristen bukan? Nggak ada kan? Rotimu jelek ya nggak laku, rotimu laku, bagus, harganya bersaing ya dipilih orang. Betul nggak? Ya seperti itu. Dan Tuhan tidak mengistimewakan anaknya dengan membuat segalanya serba mudah. Perlu perjuangan. Nah seperti itu. Tuhan menggembleng anaknya melalui perjuangan berat. Supaya apa? Supaya menjadi manusia tangguh, pantang menyerah dan patut dibanggakan. Seperti Tuhan membanggakan Ayub. Iya kan? Lihat hambaku Ayub. Tuhan menghendaki anak-anaknya kayak Ayub seperti itu. Tahan banting seperti itu. Jadi apapun juga. Penyapu jalanan pun bangunkan penghuni bumi dan surga. Ya. Lalu pelanduk kecil ini setelah sampai di Bandung, apakah langsung kuat? Enggak. Tetap susah payah untuk sekedar bertahan hidup itu enggak gampang. Jadi dengan mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan, ya, tetap ini. Jadi kalau saya bisa berkembang seperti ini, mengandalkan Tuhan, menggantungkan kepercayaan kepada Tuhan. Lutut, saudara, bukan karena kepintaran. Kami komitmen untuk tetap menjaga mutu, tetap baik. Tetap harus baik. Untuk bisa menjaga mutu tetap baik, ya kita harus bekerja baik. Jadi keuntungan dan kemajuan usaha itu cuma akibat dari kerja baik. Maka Tuhan suruh kita kerja baik karena hasilnya pasti baik. Gitu. Ya. Dengan dukungan, ya itu tadi ibu ketua itu, penolong yang sepadan, ya. Istri yang selalu menopang saat saya tidak mampu berdiri tegak. Ada saat-saat begitu beratnya, rasanya sudah nggak kuat berdiri. Berat saat itu. Saat-saat seperti itulah kelebihan yang dimiliki oleh pasangan yang seimbang. Pasangan yang seiman. Bisa berdoa bersama, sehati, sepakat, senasib, sepenanggungan, doa bersama. Sehingga apa? Tuhan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan doa yang diucapkan oleh dua orang atau lebih dengan sepakat, itu besar kuasanya. Dan itulah yang memampukan kami tetap berdiri. Tuhan memampukan tetap berdiri dan membuat usaha kami berkembang. Gitu. Lalu diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah pabrik kecil di Bandung, dikelola dengan baik dan setia. Tuhan beri tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan membuat pabrik di Bandung berkembang semakin besar, lalu menambah lagi dengan beberapa cabang pabrik di luar kota dan luar provinsi. Itu dari apa? Setia dengan yang kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab lebih besar. Cuma itu, saudara. Modalnya cuma itu. Saya nggak punya modal apa-apa. Dari apa? Modal uang, saya orang melarat. Modal kepintaran, cuma lulusan SMP. Apa yang saya miliki? Saya punya Tuhan yang hebat. Ya. Lalu, sekarang setelah jadi majikan, lalu apakah saya jadi santai gitu? Ke pabrik, ya ala kadarnya lah. Semuanya udah jalan dengan baik kok. Ada banyak teman-teman saya yang gitu. Punya pabrik, ke pabrik paling 2 jam, udah pergi lagi. Nah, ngapain? Semuanya udah jalan baik kok. Tidak, saudara. Ya, kembali saya mengutip firman Tuhan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bukan, ini nggak ada komanya, kecuali majikan itu nggak ada. Termasuk majikan pun kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Jadi kita tetap harus. Dulu merintis gereja, sekarang sudah jadi gembala. Lalu setelah jadi gembala, oh biar asisten yang kerja. Tidak. Gembala pun kalau nggak mau kerja, jangan makan.
Tuhan bilang seperti itu kan? Ya. Nah, lalu apa? Pekerjaan itu selalu ada, saudara. Selalu ada. Adakah yang perlu diperbaiki? Adakah improvement? Peningkatan dari yang sudah mapan itu ditingkatkan lagi? Adakah inovasi? Ide-ide baru agar selalu ada penyegaran? Karena kalau roti nggak pernah ada tambahan jenis baru, lama-lama orang juga bosan kok, iya kan? Nah, kita harus menuntut diri sendiri untuk senantiasa berada selangkah di depan. Kita harus menuntut dari diri sendiri untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Jadilah hamba yang baik dan setia, yang selalu menyenangkan hati tuannya. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama bisa sharing, berbagi, bersama-sama belajar dari firman-Mu dan berbagi pengalaman. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hebat. Sebagaimana Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala, semua aktivis, semua pengurus, semua jemaat di tempat ini. Engkau adalah Tuhan Yesus yang sama yang kami miliki. Kami mohon berkat-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu dan menjadikan jemaat-Mu berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami.